Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada hadir ya? Mariani, Waalaikumsalam. Melia, Eko. Yang lain belum. Tadi udah ada Christoph, tapi dia mau ibadah dulu bentar. Oke. Nih, langsung aja ya aku share screen. Ini tampilannya. Sebelumnya mau pada kenalan dulu atau ntar aja kenalannya? Kalau sama aku mungkin udah pada kenal. Maksudnya ini kan Mbak Mariani sama Mbak siapa nih? Melia belum kenal ya sama Eko ya. Ini kalau nggak salah Mbak Mariani sama Mbak Melia punya usaha ya, masing-masing ya. Iya Mbak, kayaknya sama Mbak Iya. Fasya waktu itu pernah ikut apa ya? Yang sebelum ini, yang Canva apa ya? Oh itu kelas ya. Kok Eko udah kenal kali. Kalau apa ntar Eko juga mungkin eh nanti aja kali ya kita perkenalannya tuh sekarang. Boleh nanti aja Mbak. Nunggu nunggu yang beberapa lagi yang belum hadir ya. Fasya sama itu Christoph tadi ibadah dulu. Nah gitu ya. Gimana? Oke? Boleh boleh Mbak. Ya kita ini aja. Oke. Nah, ya ini tampilan Card.co. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam ini akan sharing session dikit tentang cara bikin web satu halaman dengan menggunakan Card.co. Nah, untuk awalnya sebenarnya sih sebelum kita ini kan udah langsung technical ya, ibaratnya eksekusi. Sebelum itu yang agak sulit harus dipikirkan dahulu itu adalah mau bikin web buat apa gitu. Apakah kalau yang lagi nyari kerjaan atau portfolio apa namanya buat karir mungkin bisa jadi sarana portfolio, naruh portfolio, CV segala macam. Tapi kalau bagi yang punya online shop bisa buat jualan segala macam. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya sama uh, karena ini aku lihat yang hadir rata-rata yang punya usaha atau online shop ya, Mbak Mariani sama Mbak Melia. Jadi sebenarnya mungkin ini udah pernah kalau udah pernah ikut training-training UKM mungkin udah pernah di soundingin juga mirip-mirip lah. Ya ini sebaiknya sebelum nanti eksekusi bikin webnya itu, ini ntar kalau perlu slide-nya ntar tak share. Dipikirin dulu nama brandnya apa, analisis SWOT-nya ngebedain sama yang lain apa, segmen sama targetnya apa, terus nanti filosofi warnanya apa, hurufnya apa, sama tone and manner-nya dalam arti nyambung sama visual sama copywriting-nya mau cara ngejualnya kayak gimana, mau yang hard selling atau soft selling, sama ya itu intinya sih sama ya karena kan eh, bikin web itu terkait erat sama brandnya gitu itu sih. Jadi ini mungkin eh, ini kan hari ini di share secara teknikalnya, nanti ada spare waktu seminggu kalau ada mau konsul atau diskusi selama seminggu itu buat ngebikin web simpelnya satu halaman. Nanti baru minggu depannya kok bisa udah pada bisa bikin atau ada outputnya gitu web masing-masing gitu. Oke, itu aja sekilas. Terus kita langsung untuk memudahkan itu kan tadi mind mapping ya. Untuk memudahkan itu aku udah nyiapin sebelumnya sebenarnya tools yang di Telegram udah aku share juga. Ya, Fasya udah datang. Oke. Nih, ada di sini kemarin sebenarnya pas ikut sharing session di Woods udah ini di-share juga. Jadi sebelum buat web sebaiknya bikin konsepnya tadi kan mind mappingnya ya simple ya kalau yang belum punya brand. Kalau udah punya brand mah nggak ribet gitu kan. Nah ini untuk acuan buat ini acuan versiku sih ya kak, teman-teman bisa ngeliat di googling juga mungkin ada yang lain gitu. Ini soal pertanyaan-pertanyaan yang memudahkan untuk
mengisi konten yang tadi itu. Jadi ini kan ada tulisan yang abu-abu tuh. Nah, sebenarnya jawaban dari pertanyaan itu yang abu-abu nanti bisa buat konten di web kakak-kakak sama teman-teman. Misalnya webnya namanya apa, topiknya apa, itu semuanya. Jadi kok bisa tadi kan sambil nunggu yang lain, aku minta kalau bisa ngisi ini dulu. Nah, ntar ini diisi aja dulu. Karena ntar biar mudah dalam tinggal copy paste ke ininya, ke template yang dipilih aja. Kecuali kalau misalnya mau bikin template sendiri ya. Gitu. Nah, ini tapi buat ini ya. Kalau misalnya buat usaha tinggal produk ABC-nya aja ditaruh. Kalau misalnya untuk karir bisa di switch jadi switch portfolio, CV sama apa ya? Resume kali ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini nanti juga kalau mau, kalau yang ini kan kemarin aku karena bikin yang ada e-sertifikat ya. Kalau yang sekarang kan nggak ada e-sertifikat nih, cuma sharing biasa. Jadi kalau ini option, kalau mau bikin silakan. Ntar bisa diskusi kalau perlu via online setelah hari ini. Tapi kalau misalnya nggak mau buat juga nggak apa-apa, gitu, terserah. Gitu. Itu aja. Oke, sekarang kita masuk secara teknikal. Oh iya, kalau ada yang mau ditanya, langsung aja open mic, terus kalau misalnya kecepatan, bilang aja ya. Nah, ini sudah pada akses webnya ini? Kelihatan kan, card.co? Kan, Mbak. Oke. Ini sebenarnya card.co bisa dua model. Kita daftar dulu, baru ngedesain, atau ngedesain dulu baru daftar. Nah, ini aku nunjukin yang ngedesain dulu baru daftar ya. Nanti, karena aku udah pernah daftar, jadi gini kalau yang free itu satu akun, bisa daftar gitu, bisa buat 3 web. Itu yang free. Kalau yang berbayar, nah beda lagi. Ya patternnya ketahuan deh, biarin dah. Nah ini. Ini kita klik yang paling bawah. Choose a starting point. Atas juga bisa sih, tapi maksudnya tujuannya biar ngelihat tadi promosinya dikit. Nah, ini kan ada ya beberapa template. Ada juga yang blank canvas kalau misalnya mau gunain atau bikin sendiri tuh desainnya. Tapi biasanya kalau misalnya bikin sendiri itu minimal ya ada pengetahuan CSS juga. Jadi bukan coding banget sih, itu apa ya? Bahasa CSS buat warna segala macam huruf kan gitu. Bukan image soalnya. Nah, ini ada template-nya nih. Kalau yang gratis biasanya nggak ada tulisan pro-nya. Gitu. Terus, nah kenapa yang tadi penting tuh yang bikin mind mapping, mau bikin web apa sih, konsepnya sama yang satu lagi, ngejawab beberapa pertanyaan itu cuma panduan ya, bukan harus kayak gitu, enggak. Itu memudahkan aja. Adalah nanti kaitannya sama kesesuaian kita milih tema. Jadi, misal nih, lebih banyak informasi dibandingin gambar. Berarti nyari temanya mungkin yang agak-agak seperti format blog ya, gitu. Tapi kalau misalnya lebih banyak gambarnya, berarti kita nyarinya yang kayak nih, yang portfolio yang Grafida ini. Nah, kayak gitu. Tadi sebelumnya menanya, udah ada yang sempet pas nunggu teman-teman, udah ada yang sempet ngisi form doc belum? Yang tadi pertanyaan itu. Belum, baru Belum, Kak. Kalau udah ada yang sempet dikit, itu maksudnya dijadiin contoh gitu loh. Belum ya? Belum, Mbak. Baru dibaca. Hah? Baru dibaca. Kalau enggak mau baca dulu selama 3 menit gitu? Atau ngisi dulu? Itu bisa edit di Canva ya, Mbak? Kenapa? Editnya bisa di Canva ya? Enggak, editnya di sini langsung. Oh ya, oke.
nanti jadi kita cuma insert gambar, sama teks. Nah, gambarnya itu kalau mau di Canva boleh, ntar baru sini. Ini cuma ibaratnya gimana yang ngejelasinnya. Kalau yang suka ngedesain, kalau pernah gunain Adobe InDesign, ya kayak gitu. Ini tinggal sarana layoutnya aja. Tapi Kayak web. landing gitu ya. Jadi bikin gambarnya nggak di sini. Bikin gambarnya di aplikasi sendiri, Canva lah, ada Photoshop lah, apalah. Kalau misalnya tulisannya juga, makanya tadi itu yang tadi tujuannya buat teksnya. Nanti kan kita milih nih salah satu theme. Insert foto, insert gambar, insert tulisan. Nah, itu. Makanya, kalau nggak sambil mikirin, aku ngasih contoh yang kalau misalnya bentuknya ada dua kan, bisa kayak web atau blog, atau yang satu lagi kayak kartu nama online nih. Yang pernah aku kerjain ya, bentar. 11% lagi. Tunggu. Ini kalau kayak gini kayak kartu nama online kan, cuma kayak mirip Linktree, cuma tinggal halaman depan, terus yang penting-penting dan nyambung kemana-mana. Kalau yang itu yang aku buat waktu kemarin-kemarin, kalau yang sama halnya kayak gini. Ini kayak kartu nama online lah ibaratnya, cuma portal depannya doang, nanti ngeklik nyambung ke link-link yang lain. Karena aku waktu itu milih temanya yang simple aja sih, cuma kayak ibaratnya pintu gerbang atau landing page aja ke berbagai link. Nah, kayak gitu. Sedangkan kalau yang ini, yang satu lagi, ini aku pilih ada mirip semi-semi web sih dikit. Jadi ketika orang nyampe sini, misalnya pengen tahu tentangnya apa, tinggal diklik tentangnya. Tapi memang aku milihnya waktu yang tulisan, karena dominan cuma untuk aku ada yang nanya, bukuku itu apa sih? Dibandingin ngasih slide ini segala macam, jadiin aja satu tempat di sini gitu. Tentangnya apa, terus kegiatannya apa. Tapi itu satu page semuanya. Ini kan satu page, cuma pas diklik, nah baru di sini tak linkkan ke slide share. Nih. Jadi kalau misalnya sebenarnya jadi kayak apa ya? Oh, kalau ini kan komunitas ya. Kalau perusahaan atau usaha company profile. Nah, kalau ini kayak community profile aja. Jadi ketika ada yang nanya, bukuku apa sih? Tinggal kasih link yang tadi, terus misalnya perlu slide, tinggal ini kan naruh di mana namanya? Kenapa lagi ads lagi? Sekarang pakai ads sih ya kadang-kadang ya. Nah, kayak gitu tinggal nyambung-nyambungin ke slide share. Kalau misalnya waktu itu ada produknya, masukin di mana, di Dropbox. Itu waktu akhir 2021 bikin kayak jurnal. Iya, buat 2022. Iya, kayak gitu buat self. Jadi sekarang mah udah banyak, dulu belum ya. Jadi kayak agenda, tapi ada tambahannya. Tunggu, aku jadi lupa. Di sini ada kali ya. Instagram. Ada ininya, ada apa namanya? Analisis SWOT segala macamnya itu. Sekarang sama my artwork. Jadi kalau yang di bukuku agak banyak tulisan karena mikirnya beda peruntukannya buat yang dua tadi kan cuma sekedar ibaratnya preview atau pintu gerbang. Nah, ini dia. Nih waktu itu harus masuk ya. Males banget. Ya udahlah. Kalau begitu dari sini aja. Sorry. Aduh, kirain tadi nggak harus masuk. Ads. Ups. Aduh.
Nah, ini dia. Jadi formatnya tinggal di print ya kayak gini. Di print jadi aku nyediain template doang sih. Template. Jadi bisa untuk mana ya? Nah, ini dia. Ada quote favorit, ada apa namanya? Nih, dalamnya kalau udah di print kayak gini. Jadi cuma bikin hitam putih. Jadi ntar bisa di-download sama yang ngebinder juga, tinggal ke tempat fotokopian kan. Karena waktu itu tujuannya gimana dengan modal yang sekecil apapun, jadi semuanya bisa ibaratnya bisa bisa ngedownload kan terjangkau. Entah mau di hardcoverin atau di soft coverin, terserah gitu. Gitu sih. Nah, back to ini. Jadi itu ya bedanya. Jadi kalau ini pasti yang di buku-buku aku slide taruh sini ngelink, jadi tinggal ngelink ke slide. Kalau ada yang nanya apa sih buku Indonesia, nah tinggal kasih itu apa PPT-nya dibandingin ngasih-ngasih lagi, tinggal pokoknya di web yang cuma satu halaman ini ibaratnya semua informasi yang biasanya orang butuhkan udah ada lah. Intinya gitu sih tujuannya waktu itu. Instagramnya segala macam sama questionnaire belum gue cek lagi. Questionnaire kalau misalnya buat pengembangan apa namanya kegiatannya. Jadi gitu apa ya waktu itu ya. Aku sendiri udah lupa. Udah lama nggak ngecek. Oh iya, ini program mana yang paling disukai? Karena banyak nih programnya. Ada jual buku, beli buku, lelang buku, tukar buku, book trip, webinar. Sekalian rekrutmen yang mau jadi volunteer. Maunya bidang apa? Ini lagi vakum kemarin-kemarin karena nggak kepegang. Tapi kalau mau gabung ada grup telenya. Bentar. Sih, aku saking banyak. Nih, ini mana nih? Ya, 52 orang. Dulu di WA, tapi tak pindahin ke tele karena ya ini. Kalau untuk ngepin message lebih mudah di tele sih. Jadi nggak bolak-balik ngeposting. Gitu. Oke? Udah kebayangkan ya. Nah, sekarang ada yang udah sempet barusan sambil aku cuap-cuap yang udah mengisi pertanyaan itu. Biar jadiin contoh. Tapi kalau misalnya nggak ada, ntar paling aku pakai contoh sendiri. Ada nggak? Contoh sendiri aja Kak, soalnya aku nggak bisa ngedit. Itunya nggak ada WPS. Enggak, itu pakai doc. Dia pakai doc, nggak bisa kebuka soalnya Iya. handphone aku. Tadi udah aku Aku klik-klik itu enggak, nggak baru bisa diedit. nggak bisa diedit. Ini itu file doc, DOC. Cuma di tabletku emang nggak ada ini, nggak ada. Aku sudah tidak menggunakan Microsoft sejak 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya. Pakainya yang open source kayak WPS, OpenOffice, ORG kayak gitu. Itu kan pilihan ya mau gunain Microsoft atau enggak. Nah, aku enggak gitu. Jadi aku file-file rata-rata kalau enggak di WPS, Google Doc kan Google kan juga sekarang banyak kan tuh produknya open source. Jadi tapi secara online kan. Nah, kayak gitu. Itu bisa kok aku nge-save-nya kalau nggak salah doc. Coba. Bisa dibuka nggak yang lain? Karena kemarin waktu yang pas ikut pelatihan, maksudnya ikut pelatihan bareng komunitas itu bisa dibuka di file Microsoft Word. Aku buka sih bisa lihat, cuma kalau ngedit nggak bisa. Kok nggak bisa ya? Aku coba dulu ya, Mbak.
Nih, rata-rata kalau nggak gini aja ya. Ini kan pada punya usaha ya. Pada punya jualan. Jualannya apa aja sih? Mbak Mariani kan itu ya pakaian. Mbak Melia apa Mbak? Lupa aku. Sama pakaian juga aku sekarang. Pakaian juga. Oke. Tapi aku nggak punya image ini soalnya. Image. Oh, ntar bisa cari di itu sih. Apa namanya? Yang seadanya ya. Cari di Pinterest buat contoh doang. Oke. Ya udah berarti karena itu banyak yang pakaian, fashion, makanan, sama buku. Kok itu kita pakai yang mana ya? Coba ya. Ini nanti bebas ya. Kalau yang buat bikin web masing-masing itu mau milih temanya bebas, disesuaikan aja sama usahanya. Kecuali yang mau yang mau buat personal juga. Christoph masih ibadah ya. Dia kan kerjanya di Politeknik Tempo bidang edukasi. Nah itu nggak tahu tuh. Ntar lebih ke personal brandingnya atau ini biar tersesuaikan. Nah ini mungkin ya yang untuk teman-teman yang tadi banyak pada jualan. Aku nyoba pakai yang ini. Nah ini kayaknya bisa nanti buat naruh. Saya bisa edit tuh Mbak. Bentar. Nah, coba dulu. Kalau misalnya mau pakai tema ini, tema ini, kayaknya nyambung nih. Contoh ya, coba kita klik satu. Ya, nanti bisa nih tapi udah disiapin, ntar otak-atiknya di Canva dulu atau yang lain gitu kan. Image-nya apa. Makanya kenapa di template itu aku cuma ngasih contoh 3 ya. 3 produk utama, maksudnya ntar buat ditampilin di halaman depan. Kayak gini. Oh ini 6 ya. Salah. Ini bukuku aku tutup dulu. Ini yang tadi ya. Ini itunya. Build-nya. Ini langsung aku pilih ya. Ketika udah milih, kan tadi ada pilihannya ya. Sebelah kanan demo, sebelah kirinya pilihannya. Itu langsung kayak begini. Ini aku pakai format di tablet. Kalau misalnya di web, kayak gini. Tuh. Jadi tinggal enaknya pakai kardus.io itu. Tunggu gue ngecek baterai 8%. Ntar habis ini pindah dulu sekalian charger. Nah ini tinggal judulnya apa? Apa nih usahanya siapa ya? Kalau belum pada ngisi aku pakai ceritanya aku jualan apa ya? Ini aja deh. Jasa desain misalnya, jasa desain fotografi. Belum pernah bikin soalnya apa webnya. Misalnya ini Ice Design and Photography. Nah, ini tinggal diklik ininya, yang mau diganti. Terus kita ganti. Tinggal dan. Dah, kelar. Nah, ini buat sebenarnya bisa kopas langsung dari tadi yang dari doc itu yang kamu ingin judul webnya apa. Nah, tinggal itu aja. Kopas ke sini. Terus yang ini deskripsi webnya apa? Misalnya pakai bahasa Inggris misalnya more than apa ya? Jangan itu deh, ganti creative solution kali ya, creative solution for
your design and fotografi kali ya. Ini aku nih gini nih, kalau baru konsep ketika bikin web jadinya bimbang. Bener gak sih kayak gini? Makanya enaknya ya tadi isi itu dulu baru dipindahin ke sini. Udah kan? Tinggal pilih logonya. Logonya apa ya? Ini tinggal diklik tuh buletan yang buat logo. Apa ya? Ini kali ya. Ya lah. Oke. Kalau kecepatan bilang ya. Mau gambarnya mau ngeling nggak? Aku nggak mau ngeling. Aku biarin aja jadi udah. Oke. Dah. Gitu. Ini tadi kan 6 ya. Ya udah kita pilih aja yang antara 6 ini apa aja. 1 misalnya ini. Pilih upload gambarnya. Apa ya? Biar nggak susah-susah ini aja lah. Terus dan nah ini ketika masukin gambarnya mau ngeling nggak? Kalau mau ngeling tinggal diklik ini yang link URL opsional. Tuh misalnya aku mau ngeling ke Instagramku. Jadi nanti ketika diklik bisa nyambung ke Instagramnya. Gitu. Posisinya mau di tengah, di agak ke samping atau gimana? Tuh ada pilihannya, size-nya juga kan. Nih. Oke, tunggu. Oke, done. Nah, udah kan satu gambar. Ini tambah lagi, misalnya itu kan baru satu ya. Ini masih ada 6 kan, karena kita milih temanya yang itu. Tinggal ganti aja. Upload. Makanya enaknya pakai ini adalah tinggal drag and drop. Jadi yang nggak punya basic nih ya, nggak punya basic coding juga insya Allah sih bisa, kecuali kalau misalnya mau ngotak-ngatik ininya ya, warna segala macam itu kayaknya harus pakai CSS. Tuh, itu misalnya. Tinggal diterusin ya semuanya, udah 6-6-nya udah selesai. Bawahnya kan ini apa ya? Misalnya apa nih? Keterangannya aku belum apa sih namanya? Service ya? Apa istilahnya? Melayani gitu, produk, jasa, services aja kali ya. Services kok service salah kan? Services kok services. Layanan produk dan layanan kali ya. Produk dan layanan aja coba. Tuh. Tinggal kasih deskripsinya. Misalnya melayani
kebutuhan desain dan fotografi apa ya? Untuk berbagai acara, nggak juga sih, aku nggak. Oh, yang secara customize saja aku bilang deh, customize cost. Sesuai, udah ini aja customize deh. Aku belum konsep soalnya, belum konsep ini apa namanya teks. Nah, udah tinggal emailnya diganti, kan diklik juga nih, ting, emailnya apa? Mau tambahin yang lain, misalnya Instagram atau apa, tinggal diklik. Ini kan tadi email ya, ini tinggal ganti aja nih, maunya apa. Ini kan button ya. Tuh ada banyak tuh. CV bisa. Ini memang baiknya via ini ya, via laptop atau komputer bukanya. Karena biar kadang-kadang kok pakai jari sensitif nih. Aku naruhnya kayaknya download aja deh. Karena kan download di sini ganti kata-katanya jangan button, tapi info produk. Tunggu. Nih mau klik mau ganti kata button ya ini. Tunggu. Jadi ceritanya ininya katalog atau apa? Pas orang ngeklik bisa nge-save teasernya, PDF-nya tentang apa aja nih layanan yang diberikan, misalnya desain apa? Brosur lah, desain sosmed apa namanya? Postingan sosmed lah atau enggak foto apa motret buat fotografi apa, jurnalis atau wedding atau apa kayak gitu. Info produk misalnya, info produk. Nah, ini URL kalau misalnya perlu, kalau nggak perlu langsung download. Oh ya, ini kan kadang-kadang naruh di Google Drive kayak gitu ya, atau enggak di Dropbox. Nah, ini taruh di URL-nya aja. Ini aku belum ngisi ya. Dan tuh, kan ada tambahannya tuh di bawah email me, info produk. Nanti jadi ketika email me nyambung ke email, ketika ngeklik info produk langsung ngedownload yang kita taruh di itu PDF atau apa segala macam gitu. Nggak susah kan? Udah kelar. Ini tadi ada di atas ya. Ini belum diganti ya. Apa ya misalnya ya. Apa ya di atas ya. Gue lagi nggak ada ide nih. Di atasnya apa nih? Official website kali ya. Atau apa ya? Official website misalnya. Atau apa gitu. Nah, dah. Ini kan 4 lagi tinggal diisi segala macam dah. Nah, yang sering kelupaan adalah kayak kemarin tuh waktu ya ada yang ikut pelatihan lupa nge-save. Udah capek-capek, makanya sebaiknya sih jangan lupa nge-save ya. Tuh ada kan tanda kedua dari kanan itu ada gambar icon disket. Nah, itu di-save. Ini nanti diisi bagi yang belum daftar. Publish. Nah, ada pilihannya kan actionnya. Mau save as online draft. Nih. Jadi, nge-save atau publish di card.co. Nah, di card.co nanti dipikirin dulu deh. Mau judulnya apa? Kayak tadi kan kok aku yang ada ya. My Art and Crafts, habis itu baja kreatif sama buku. Nah, itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya punya rezeki lebih mau bikin hosting sendiri atau domain sendiri, ini juga bisa di redirect
Itu kan ada pilihannya tuh, publish to custom domain segalanya, tapi walaupun kekunci karena memang harus login dulu, dan kalau nggak salah itu ya ikut yang pro-nya kayak gitu. Nah, kalau yang ini yang aku share, ini yang ntar belakangnya ada tulisan card.co-nya kayak gitu. Oh, udah deh, cepet ya. Nggak nyampe berapa menit udah selesai. Sharingnya gitu doang. Ada yang mau ditanyakan? Ini ntar abis ini, oke. Aku masuk sebagai ini ya, yang udah bikin nanti tampilan halaman adminnya ibaratnya yang behind the webnya kayak gimana, biar ke apa ada gambaran setelah ini. Atau enggak sebelum itu ntar, ini kan yang ada portfolionya ya, atau beberapa ya. Ntar yang kita browsing dikit beberapa theme yang agak nyambung sama kalau yang lebih banyak tulisan sama cuma seperti sekedar kayak kartu nama online aja gitu. Untuk yang ini ada pertanyaan? Udah kebayang kan ya? Oh ya, ini bawah lupa tadi belum jelasin. Ini di paling bawah ada sosmed nih, tinggal diklik aja bagian bawah. Tinggal diisi dengan, nah ini apa? Instagramnya apa? Tinggal diganti aja TikTok. TikToknya apa? Ini kan ada nih URL, yang URL ini yang diganti ya. Contoh ya, yang TikTok atau yang Instagram ya. Instagram aja deh biar gampang. Nih, URL ya. Ini jariku nggak sensitif ya atau gimana? Nah, baru Instagram.com. Dah. Oke, done. Kalau udah semuanya nih, ntar ketika diklik Instagramnya nanti akan langsung nge-link. Oh iya, ini tampilannya, mau ngeliat tampilannya kita klik yang tanda play ini ya. Tuh. Ini jadi kelihatan tampilannya. Oh, animationnya maksudnya kalau pas itu. Kalau itu harus publish dulu baru. Nggak bisa diklik ini. Tuh, balik ke sini. Gitu. Balik lagi ke theme yang lain. Itu contoh ya. Buat yang mungkin temanya lebih banyak gambar kali ya. Ini juga kitanya, aku belajar di mana? Aku belajar karena coba-coba waktu itu ngelihat temen ada yang bikin, dia tapi bikinnya buat kartu nama online. Terus akhirnya aku explore sendiri. Ini bisa buat itu, ternyata buat blog, buat apa, buat web. Jadilah yang tadi itu. Kalau buat kartu nama online kayak kartu nama online ini ya. Ini bisa nih. Skip aja ya. Kan udah. Nih tuh. Nih kalau yang mau modelnya kayak tadi, yang model belajar kreatif ataupun yang satu lagi yang Maze Artwork cuma kayak gitu doang kan. Tuh, ini sebenarnya cuma kayak site biasa aja. Tuh yang tuh cuma naruh link doang. Kayak mirip inilah Linktree. Besok sama bukan besok, hari Sabtu sama Minggu baru aku ngebahas Linktree. Tapi tujuannya beda, yang Sabtu buat personal branding, yang Minggu buat online shop. Nah, ini kan Linktree, cuma beda itunya aja visualnya kan. Kalau visual Linktree kayak begini, ada lagi yang satu lagi. Ini Mashka sama Linktree ntar dibahasnya insya Allah Sabtu Minggu ya. Ini cuma preview dikit aja.
Aku naruh arsip di sini, rekaman IG live sama buku. Pas 2021 aku sering ikut nulis buku gitu. Keroyokan sih, paling cuma satu tulisan dari satu buku. Nah itu biar gampang pengarsipannya, waktu itu nyari-nyari apa ya, taruh di mana ya, di tempat yang tadi kayaknya terlalu agak detail kan yang tadi atau gitu. Terus akhirnya naruh di Mashka aja, karena tapi kok Mashka ini nggak bisa utak-atik dari web ya, harus dari apps-nya. Jadi harus install apps-nya di Play Store gitu. Sebenarnya ini mirip sih, tiga-tiganya setipe, cuma beda-beda fitur. Nah itu kembali lagi disesuaikan sama kebutuhannya, sama bidang usahanya juga, sama keperluannya apa buat personal branding atau buat usaha segala macam. Ini tadi ketutup lagi ya yang card. Ini yang free jatahnya tidak 3. Yang tadi skip ya. Ini tinggal dipilih aja, sama kayak tadi ya. Ininya nanti di tombol-tombol yang sebelah kanan nih mau apa aja nih buttonnya. Terus sosial medianya juga yang mau ditunjukin yang di bawah ini apa aja, bisa di customize. Tuh. Misalnya kita nggak perlu nih Twitter, atau misalnya emailnya nggak perlu, ya udah tinggal dihapus. Wait. Ini misalnya emailnya ya dihapus. Tuh tinggal taruh kan, tinggal pilih icon tong sampah dah. Dan itu cuma 3 doang. Atau mau ditambahin kayak tadi aja add. Ini tinggal judulnya diubah. Misal ini mau jadi kayak semacam portalnya aku ya. Gitu. Dah, penjelasannya ini kalau buat ini ya personal branding ya. Bukan buat usaha. Tapi kalau buat usaha juga bisa, ntar tinggal diganti itu dengan nama brand. Ya misalnya peminat, ini pakai bahasa Indonesia. Kreativitas pembelajaran dan inovasi. Kayak gitu. Gitu. Ini tinggal ngelink misalnya CV. Labelnya misalnya LinkedIn kali ya, LinkedIn atau CV ya. CV sih deh, misalnya CV. Kolom VT. Aku dulu punya link khusus karena masih dulu punya web sendiri gitu. Sekarang nggak punya, masih nebeng-nebeng karena dulu tidak diperpanjang. Kan per tahun domain sama hostingnya harus diperpanjang. Dulu punya, sekarang enggak. Biasanya nge-link ke CV yang aku taruh di webku dulu. Terus habis itu resume. Atau tadi mau LinkedIn ya atau apa, saya resume. Kalau sebenarnya ada orang yang menyamakan ya CV sama resume, padahal beda itu. Nah, tanya teman-teman HR yang ngerti lah. Saya resume. Tadi aku lupa, aku ngubah yang CV-nya. Ya udah yang bawah aja, di bawah resume deh. Aduh. Tadi CV-nya aku ubah. Ntar bawahnya lagi portfolio misalnya kayak gitu. Ini kenapa nih? Resume.
Rasul mudah kurikulum vitae sama linknya. Ini kan linknya belum ya. Ini kenapa ya? Tapi dia balik lagi. Tadi kebayang soalnya. Ya intinya itu ya, tinggal diganti-ganti aja sih. Kuri. Tuh, Mbak. Kenapa? Hah? Tinggal 3%. Apa? Baterainya tinggal 3%, Mbak. Iya, udah kok materinya kan udah selesai. Iya. Selanjutnya kita tinggal diskusi di itu, di mana namanya, di grup. Ada yang mau ditanyain? Kan intinya udah tahu. Paling, oh iya, tadi aku, ini kan udah tinggal ganti-ganti ya. Aku janji mau nunjukin halaman admin ya, lupa. Halaman admin kalau aku ngelogin ya. Bentar. Ini aku ini ya. Rekornya aku tutup dulu karena aku masuk ntar pakai password. Tunggu. Stop recording.